Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filza Hafiza dengan NIM 10571103525. Saya dari kelas M1B Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan ruang lingkup bisnis dari PPT yang telah saya buat. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep bisnis. Bisnis pada dasarnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan menghasilkan barang dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan keuntungan bagi pelakunya. Dalam kegiatan bisnis terdapat interaksi antara produsen sebagai pihak yang menyediakan barang atau jasa dan konsumen sebagai pihak yang menggunakan atau mengonsumsinya. Bisnis juga merupakan kegiatan sumber daya untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperoleh keuntungan. Tujuan utama bisnis. Tujuan utama dari bisnis tidak hanya sekadar mencari keuntungan atau laba, melainkan juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Seperti saat ini di negara kita, sangat banyak pengangguran di setiap tahunnya selalu meningkat, karena kurangnya lapangan kerja bagi mereka sehingga mereka memilih untuk menjadi pengangguran, dan juga menyebabkan kesejahteraan menjadi menurun. Oleh karena itu, bisnis memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Baik, sekarang jenis-jenis bisnis. Jenis-jenis bisnis terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan kegiatan, yang kedua berdasarkan kepemilikan, dan yang ketiga berdasarkan motif. Berdasarkan kegiatan terbagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama produksi atau manufaktur, yang kedua distribusi atau perdagangan, yang ketiga jasa atau pelayanan. Berdasarkan kepemilikan terbagi menjadi 5. Yang pertama perseorangan, yang kedua persekutuan, yang ketiga perseroan terbatas atau PT, yang keempat koperasi, dan yang kelima BUMN dan BUMD. Berdasarkan motif terbagi menjadi 2, yaitu bisnis profit yang berorientasi keuntungan, bisnis non-profit untuk sosial dan masyarakat. Sekarang unsur-unsur bisnis. Untuk menjalankan bisnis dibutuhkan beberapa unsur penting, yaitu modal sebagai dasar menjalankan usaha, manajemen sebagai pengatur jalannya operasi, tenaga kerja sebagai sumber daya manusia, bahan baku sebagai sumber produksi, serta kewirausahaan yang berfungsi mengambil resiko, berinovasi, dan menciptakan peluang yang baru. Unsur-unsur bisnis terbagi menjadi 6 bagian, yaitu manusia, modal, bahan baku, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sekarang kita beralih ke contoh konsep bisnis agar kita lebih paham apa itu bisnis. Baik, contohnya yaitu seorang pengusaha yang membuka usaha minuman kekinian. Ia menyediakan modal awal untuk membeli peralatan, bahan baku, dan juga menyewa tempat. Dalam mengelola usahanya, ia menggunakan prinsip manajemen seperti perencanaan menu, pembagian tugas karyawan, serta promosi melalui akun media sosialnya. Ia juga mempekerjakan beberapa tenaga kerja untuk membantu produksi dan pelayanan. Dari kegiatan ini, pengusaha tersebut tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga memberi lapangan kerja bagi orang lain dan menyediakan minuman yang dibutuhkan konsumen. Baik, sekarang kita beralih ke ruang lingkup bisnis. Ruang lingkup bisnis sangat luas karena mencakup berbagai aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia dari awal hingga akhir. Pertama, ada kegiatan produksi, yaitu proses menciptakan barang atau jasa agar dapat digunakan oleh masyarakat. Yang kedua, terdapat kegiatan distribusi yang berfungsi menyalurkan barang atau jasa dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, ada pula kegiatan jasa yang menawarkan pelayanan kepada masyarakat, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, maupun pariwisata. Sekarang, ruang lingkup bisnis terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, produksi, yang kedua, pemasaran, yang ketiga, keuangan, yang keempat, sumber daya manusia, yang kelima, manajemen, dan yang keenam, lingkungan.
Yang pertama yaitu produksi, yaitu kegiatan utama dari bisnis untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, pemasaran, yang menjembatani antara produsen dengan konsumen. Yang ketiga, keuangan, mengatur kebutuhan dana untuk menjalankan bisnis, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keempat, sumber daya manusia, mengelola tenaga kerja agar produktif dan berkualitas. Yang kelima, manajemen, yaitu merupakan fungsi pengendali seluruh aspek bisnis yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perencanaan, yang kedua, pengorganisasian, yang ketiga, pengarahan, dan yang keempat, pengawasan. Bagian keenam yaitu lingkungan. Selain 5 poin penting di atas, bisnis juga dipengaruhi oleh lingkungannya yang terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan internal, yaitu karyawan, manajer, dan pemilik modal, dan yang kedua, lingkungan eksternal, seperti pemerintah, pesaing, konsumen, pemasok, perkembangan teknologi, sosial dan budaya, dan kondisi ekonomi global. Ruang lingkup bisnis berperan penting dalam perekonomian, karena melalui kegiatan produksi dan distribusi, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Bisnis juga membuka lapangan kerja, menggerakkan sirkulasi uang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, ruang lingkup bisnis menumbuhkan inovasi dan persaingan sehat, sehingga menghasilkan produk dan jasa yang lebih berkualitas. Dengan demikian, bisnis menjadi penggerak utama roda perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh ruang lingkup bisnis terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, produksi, yaitu pabrik tekstil yang menghasilkan pakaian. Yang kedua, distribusi, perusahaan logistik yang menyalurkan produk ke berbagai toko. Yang ketiga, konsumsi, yaitu masyarakat membeli dan memakai pakaian tersebut. Yang keempat, jasa, yaitu layanan ojek online yang membantu pemesanan dan pengantaran barang. Baik, sekarang kesimpulan dari materi, konsep, dan ruang lingkup bisnis, yaitu ruang lingkup bisnis berperan penting dalam perekonomian karena melalui kegiatan produksi dan distribusi, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Bisnis juga membuka lapangan kerja, menggerakkan sirkulasi uang, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dari itu, marilah menjadi seorang pebisnis agar selain mendapatkan keuntungan, kita juga bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Dengan demikian, bisnis menjadi penggerak utama roda perekonomian sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, sekian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.